Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Azkia Nur Aulia Putri, anggota tim PKL PT LSKK dari SMKN 2 Bandung, selaku moderator di workshop hari ini. Minggu kemarin dari workshop IoT, kita sudah membahas materi tentang pengusahaan dasar elektronika dan Internet of Things. Workshop minggu ini, kita akan membahas tentang fundamental coding dan teknologi informasi. Workshop hari ini akan disampaikan oleh rekan saya, Andini Marta Tianti dan Revan Fakriansyah dari Polban. Sebelum kita masuk ke pematerian, saya akan menjelaskan rundown workshop hari ini. Workshop dibuka dengan pembukaan, kemudian lanjut ke penjelasan teori oleh pemateri yang terdiri dari beberapa materi, yaitu pengenalan bahasa pemrograman, instalasi program komputer Hello World, algoritma dasar, pengenalan variabel, function, main program, implementasi bahasa C++, implementasi program sederhana, pengenalan sistem informasi, basis data, konsep dasar jaringan, topologi jaringan komputer dan jaringan internet. Lalu dilanjutkan dengan laporan mingguan pekerjaan. Dan ada sesi tanya jawab yang berlangsung selama 10 menit dan diakhiri dengan penutupan. Baik, langsung saja kita ke materi. Untuk pemateri, waktu dan tempat saya. Selamat pagi semuanya. Saya izin sunscreen terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Andini Martadianti dari tim PKL Politeknik Negeri Bandung. Di sini saya akan menjelaskan pengenalan bahasa program instalasi program komputer Hello World. Apa itu bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman adalah cara manusia berkomunikasi dengan komputer. Digunakan untuk membuat program, aplikasi, dan sistem. Contohnya seperti Python, Java, C++, dan JavaScript. Bahasa program seperti bahasa manusia, tapi digunakan untuk memberi instruksi ke komputer. Setiap bahasa punya kelebihan dan bidang penggunaan berbeda. Jenis-jenis bahasa pemrograman pertama ada low level language, assemble, make code, atau dekat ke mesin, high level language, Python dan Java, mudah dipahami manusia. Yang ketiga ada bahasa fungsional, OOP dan script. Bahasa tingkat tinggi lebih umum dipakai pemula karena sintaksnya lebih mudah. Python populer karena sederhana dan fleksibel. Ini adalah contoh kode Python. Hello World adalah tradisi pertama saat belajar bahasa pemrograman. Tujuannya hanya memastikan kode bisa dijalankan dengan benar. Kesimpulannya, bahasa pemrograman penting untuk membuat software, instalasi lingkungan, kerja harus sesuai bahasa. Memulai dari hal sederhana seperti Hello World adalah langkah tepat. Mulai dari dasar akan membuat proses belajar lebih mudah. Memahami konsep lebih penting daripada menghafal kode. Selanjutnya ada algoritma dasar, pengenalan, variabel, function, dan main program. Nah, apa itu algoritma? Algoritma adalah urutan langkah logis yang digunakan untuk menyesuaikan suatu masalah. Dalam pemrograman, algoritma membantu kita merancang solusi sebelum menuliskan dalam kode. Contoh sederhana algoritma membuat teh. Panaskan air, masukkan teh ke dalam gelas, tuang air panas, aduk dan sajikan. Sebelum penulisan program, kita perlu memikirkan alur logika seperti ini. Algoritma dapat ditulis dalam bentuk teks biasa, Morse code, atau diagram alir. Selanjutnya ada pengenalan variabel. Variabel adalah tempat untuk menyimpan data dalam program, ibarat sebuah
kotak yang diberi nama. Di dalamnya kita bisa menyimpan angka, teks atau nilai lainnya. Contohnya dalam Python, nama itu bisa ID dan umur ada 20. Variabel membantu menyimpan informasi yang bisa digunakan kembali atau dimanipulasi dalam program. Nama variabel sebaiknya deskriptif agar lebih mudah dibaca. Selanjutnya ada tipe data. Setiap variabel memiliki 3 data, yaitu jenis nilai yang disimpan. Beberapa tipe data umumnya dalam pemrograman. Integer atau int, angka bulatnya seperti contohnya 10, float, angka desimal seperti 3,14, string, teks itu seperti hello, bold, benar atau salahnya. Ini contohnya ada tinggi 1,75 dan lulusnya adalah true. Memahami tipe data penting agar program bisa memproses informasi dengan benar dan tidak jelas kesalahan saat dijalankan. Selanjutnya, apa itu function? Function adalah kode blok yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Fungsinya membuat kode lebih struktur, efisien, dan bisa digunakan berulang kali. Contoh fungsi sederhananya ini, pemanggilannya seperti ini. Fungsi bisa menerima input atau parameter dan bisa mengembalikan output nilai yang menggunakan fungsi membantu memecahkan program besar menjadi bagian yang mudah dikelola. Selanjutnya ada struktur main program. Dalam bahasa pemrograman, program utama ditulis di dalam blok khusus yang disebut main. Contohnya seperti ini. Main adalah titik awal eksekusi program, walaupun di Python tidak wajib. Struktur ini umumnya digunakan untuk memperjelas alur program dan meningkatkan keterbatasan. Nah, kesimpulannya, algoritma adalah dasar logika dalam menyusun program. Variabel menyimpan data yang dibutuhkan program. Tipe data menentukan jenis informasi yang digunakan. Fungsi membuat kode lebih memudar dan rapi. Main adalah struktur penting dalam menjalankan program secara sistematis. Selanjutnya, implementasi bahasa C++ dan program sederhana. Mengenalkan bahasa pemrograman C++. C++ adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dikembangkan oleh Czarny Stropus. Bahasa ini merupakan pengembangan dari bahasa C dan mendukung paradigma pemrograman prosedur dan berorientasi objek. Keunggulan C++ itu efisien dan cepat, digunakan luas dalam mengembangkan sistem, game, dan aplikasi desktop, memiliki kontrol penuh terhadap memori dan performa. Ini selanjutnya ada struktur dasar program C++. Program C++ memiliki struktur dasar seperti berikut. Include IOStream using namespace in main code Halo Dunia. Include dan IOStream digunakan untuk input dan outputnya. Using namespace-nya agar tidak perlu menulis lagi terus-menerus. In main fungsi utama untuk dijalankan pertama kali. Count digunakan untuk mencetak ke layar. Return untuk menandakan program berhasil dijalankan. Nah, variabel dan tipe data. Variabel digunakan untuk menyimpan data. Di C++, kita harus menentukan tipe data saat mendeklarasi variabel. Contoh seperti int umur 20, float tinggi 1,75, string nama Budi, bold lulusnya true. C++ bersifat statically type, artinya tipe data harus dideklarasi sejak awal. Ini membantu kompiler memeriksa kesalahan sejak proses komplikasi. Ini code untuk outputnya. Contohnya seperti ini. Cin membaca input dari pengguna dan code mencetak teks ke layar. Digunakan untuk menyalurkan data ke code. Ini contoh program sederhana kalkulator penjumlahan. Bisa seperti ini, dari in, put, output, masuk lagi langsung menghasilkan hasil penjumlahan dan lanjut ke end.
Kesimpulannya, C++ adalah bahasa yang kuat dan efisien untuk berbagai jenis aplikasi. Memahami struktur, program, variabel, input atau output adalah fondasi penting. Latihan program sederhana membantu memperkuat pertahanan. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Kita akan melaksanakan laporan mingguan antara rekan saya dengan saya. Mungkin Adi bisa. Di sini saya akan menjelaskan laporan mingguan saya, progres kerja dan pencapaian pekan ketiga, yaitu saya bergabung dalam tim Project Kyoto Smart Block. Kyoto Smart Block merupakan perangkat berbasis IoT yang digunakan untuk mengendalikan dan memonitoring beban listrik secara jarak jauh. Sistem menggunakan ESP32 sebagai microcontroller, relay sebagai pengendali beban, serta PZM dan CT coil untuk mengukur parameter listrik. Mengendalikan dilakukan melalui komunikasi MQTT dengan MQTT box sebagai antarmuka untuk mengirim perintah dan menerima data dari alat. Berikut komponen yang digunakan, ada ESP32, relay 2 channel, step down, PZM, CT coil, power supply, MCB, jumper, LED strip, screw, PCB, dan stacker. Nah, prinsip kerjanya yaitu sumber AC 220 volt masuk ke sistem melalui MCB dan stacker, kemudian masuk ke power supply dan menjadi rangkaian DC, masuk ke ESP32 di MQTT, MQTT box. Itu. Dan jalur bebannya itu ada di AC 220 volt dan relay kemudian menjadi beban. Pada saat beban bekerja, PZM dan coil membaca parameter listrik yang kemudian diproses oleh ESP32 dan dikirim melalui MQTT sehingga dapat monitor melalui MQTT box. Cara kerjanya, yang pertama input sumber listrik. Sistem mengendalikan sumber listrik AC melalui steker. MCB digunakan sebagai pengaman rangkaian terhadap overload dan short. Yang kedua ada cakup daya, power supply, dan step down menyediakan tegangan DC yang sesuai untuk ESP32 dan komponen elektronik lainnya. Yang ketiga mengendalikan beban. ESP menerima perintah on-off melalui MQTT dan MQTT box. Perintah tersebut diproses oleh ESP32 untuk mengaktifkan atau menonaktifkan relay. Yang keempat, memonitoring listrik. Ketika beban bekerja, CT coil mendeteksi arus listrik dan PZM melakukan pengukuran parameter listrik. Parameter yang diperoleh meliputi tegangan, arus, daya, energi. Yang kelima, ada komunikasi IoT, data dari ESP32 dikirim melalui protokol MQTT sehingga dapat ditampilkan atau dipantau melalui MQTT box. Yang keenam ada indikator. LED strip digunakan sebagai indikator kondisi sistem atau beban. Kesimpulannya, Kyoto Smart Block merupakan perangkat berbasis IoT yang diintegrasi sistem kontrol dan monitoring listrik dalam satu rangkaian. ESP32 digunakan sebagai pusat pengolahan data dan MQTT. Sedangkan relay digunakan untuk mengendalikan beban PZM dan CT coil digunakan untuk memproses data kelistrikan berupa tegangan, arus, daya, dan energi. Dengan MQTT, pengguna dapat melakukan monitoring dan memberikan perintah kepada sistem secara IoT. Secara konsep, Kyoto Smart Block ini memiliki kesamaan dengan home automation, yaitu sama-sama menerapkan IoT untuk mengontrol dan memonitoring perangkat listrik. Perbedaannya terletak pada cakupan sistem, komponen, dan metode antarmuka yang digunakan. Sekian, terima kasih.